Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin sekali Ramadan kita kali ini betul-betul dapat menundukkan, menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itulah kita harus tahu seperti apa sifat-sifat hawa nafsu itu. Satu di antaranya adalah hawa nafsu itu terus menuntut, meminta, menagih, tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, tidak pernah berujung, tidak pernah ada kata puas. Karena begitu satu kebutuhan dipenuhi, 1000 keinginan baru akan bermunculan. Jangan ada di antara kita yang berpikir bahwa kebahagiaan itu ketika seluruh keinginan kita sudah terpenuhi. Mustahil. Tidak pernah ada teorinya, tidak pernah ada buktinya, dan fakta sejarahnya tidak pernah ada. Yang ada, begitu satu kebutuhan dipenuhi, 1000 keinginan baru bermunculan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf ayat 176. Kami ingin meninggikan derajat manusia ini agar manusia mulia dengan ayat-ayat kami. Tapi sayang ada manusia yang tidak mau. Dia ingin masuk ke dalam bumi dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti ini kayak anjing. Kalau kamu halau diulurkan lidahnya, kalau kamu biarkan diulurkan juga lidahnya. Itulah contoh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah ini wahai Muhammad kepada mereka agar mereka mau berpikir. Surat Al-A'raf ayat 176. Jadi menurut ayat ini tidak mungkin kebahagiaan itu bisa dicapai ketika semua keinginan kita penuhi. Kenapa? Karena keinginan itu tidak pernah bisa terpenuhi. Kita ambil contoh ya, begitu saya beli baju misalnya, akan ada puluhan barang yang minta dibelikan gara-gara baju. Saya harus beli ember, saya harus beli sikat, gayung, mesin cuci, jemuran, jepitan, tambang, tiang jemuran, setrikaan, meja setrikaan, trika, lemari, gantungan baju, kamper, jarum, benang, mesin jahit, minyak pelumas, kalau ada pembantu, perlu kamar, tempat tidur, dan sebagainya. Gak akan bisa. Sehingga jangan coba-coba bahwa ketika semua keinginan kita penuhi, kita akan menjadi orang bahagia. Tidak pernah ada buktinya di dalam sejarah kehidupan manusia. Di antara tuntutan yang paling sering pada manusia ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Harta, wanita, tahta. Jadi keinginan untuk memiliki inilah yang paling dominan pada diri manusia. Keinginan memiliki harta, keinginan memiliki tahta atau kekuasaan, keinginan memiliki wanita. Dan akhirnya inilah yang sering kali menjadi sumber konflik antar manusia, sumber keributan antar manusia. Kita mulai dari anak Nabi Adam, konflik dimulai dari soal kepemilikan istri, kemudian perang antar negara, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian tawuran antar preman, rebutan lahan parkir, tawuran antar kampung, sampai ada konflik saudara sekandung, itu rebutan waris. Konflik kongsi dagang, perusahaan pecah dan sebagainya. Itu semua rata-rata nafsu ingin memiliki. Walaupun ayatnya sudah kita tahu bahwa semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, kita tahu. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kepunyaan Allah langit dan bumi, kerajaan ini punya Allah, kita udah tahu semua. Tetapi ketika di dalam kehidupan nyata, ternyata nafsu ingin memiliki ini besar sumbangannya terhadap konflik-konflik antar manusia. Nah, bagaimana ibadah Ramadan kita dapat menundukkan, menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita, terutama adalah nafsu ingin memiliki.
semakin banyak harta yang kita miliki, tidak ada kemudian makan kita bisa menjadi 10 piring, 20 piring, malah jadi penyakit. Kan gitu ya. Tidak ada kemudian semakin banyak tanah yang kita miliki, kemudian kita mampu melangkah tanah kita dengan kaki sendiri. Bahkan ada yang tidak pernah melihat tanahnya, atau disurvei hanya dengan helikopter atau dengan satelit. Itu karena nafsu ingin memiliki. Karena itulah, mudah-mudahan kita mencoba hari ini, kita mencoba mengendalikan panca indera kita agar nafsu itu tidak menjadi liar. Persoalan kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita rasakan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, di TV, radio, surat kabar. Justru hari ini banyak sekali tayang-tayangan yang mengipas-ngipas hawa nafsu. Akhirnya banyak yang tidak terkendali. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mencermati satu sifat hawa nafsu ini, bahwa hawa nafsu tidak pernah berujung, tidak pernah berakhir, tidak pernah mengenal kata puas. Dia harus diawasi, dicermati, sehingga kita tidak menjadi orang yang rakus, serakah, egois, merugikan orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.